Jadi agenda malam ini kita group discussion dengan topik secara khusus kita mau ulik-ulik nih. Topik tentang user feed profiling. Ya. Nah, kenapa kita pilih topik ini, teman-teman? Karena dari perjalanan Kevlon selama ini, kita banyak nemuin ya, kayak case-case di mana kita mengalami ya mungkin kesulitan tentang cari kandidat, mau hiring, ini itu, dan memang fokusnya Kevlon kan untuk mempermudah proses job fit checking. Dan Bapak Ibu kalau sudah pernah tahu tentang Kevlon sebelumnya, fokus kami di area soft skill. Ya, jadi kami akan ngecek tentang sikapnya dia, behavior-nya dia, dan habit-nya dia. Mau sejago apapun technical knowledge-nya, mau sebanyak apapun pengalamannya, kita nggak melihat hal itu. Karena yang dilihat adalah attitude-nya. Nah, namun sambil berjalan juga kita sering yang melakukan tes adalah kita cek deh existing team kita, gitu ya. Jadi nggak cuma tes untuk calon hire, tapi juga tes existing team. Nah, ada beberapa case yang kami temuin di mana yang dicek itu cukup posisi-posisi yang memang cukup krusial, posisi senior, ya kita sebutnya sebagai user lah ya. Nah, ternyata di sesi-sesi bedah report kita, kelas-kelas kita, sering kita diskusi, wah orangnya, usernya begini nih. Ini kalau tipe user seperti ini tuh biasanya akan crash dengan tipe user yang seperti apa ya, atau tipe kandidat seperti apa ya. Nah, seringkali saat kita hiring, kita lupa bagian ini. Kita fokus cari kandidat, tapi kita lupa user kita pernah dicek apa enggak. Nah, jadi topik hari ini memang malam ini akan lebih banyak bahas tentang user feed profiling. Dengan tujuan apa? Sekali lagi, kita lewat group discussion ini, kita ingin belajar bareng. Kita juga akan membahas report kalau ada yang memang mau coba dibahas usernya. Mungkin kalau boleh, siapa nih yang mungkin punya pengalaman dalam hiring, kita nyari kandidat, ya di sini saya lihat juga ada beberapa yang HR gitu kan. Pernah nggak ada yang mungkin kepentoknya entah karena kandidatnya atau malah kepentoknya dari profilnya user? Ada nggak yang mungkin mau share pengalamannya? Dan lebih baik isunya karena apa sih gitu? Baik, selamat malam teman-teman semua. Dari teman-teman HR, ada tim yang khusus memang. Kita itu yang paling secara nilai itu jauh dari kita itu adalah rekrutmen gitu. Nah, sampai kemudian berganti HR, ya HR lah ya, manajer HR tuh berganti sampai 4 kali, itu nggak ada yang cocok gitu. Karena apa? Nggak sesuai target, selalu begitu ya. Nah, setelah saya gabung itu kan saya pelajari fenomena apa yang terjadi gitu kan. Nah, setelah saya telusur memang ada beberapa hal. Salah satunya ini Pak Jaya adalah, jadi user itu apa ya, kalau kita kasih kandidat, tidak semuanya lah ya, memang ada beberapa saja. Tapi setiap kecentok ke orang itu, ke departemen itu gitu, rata-rata itu reject gitu ya. Misalnya ketika kita berikan kandidat sesuai dengan, kita kan ada apa namanya, metrik kompetensinya ada itu kan. Nah, kemudian nggak sesuai gitu, yang alasannya hasil tesnya, yang alasannya macam-macam gitu. Padahal di awal ketika kita kasih itu sesuai gitu. Terus pada saat kita kasih, oke lah, yang penting speknya sesuai, tidak apa-apa. Nanti masalah SO, salary offering nanti kita bisa nego. Kita kasih nih speknya tinggi, SO begitu SO terlalu nggak cukup nih budgetnya. Jadi, nah lama-lama itu juga kita yang pusing rata-rata gitu kan. Kita berikan sesuai dengan yang mereka inginkan, kita kejar, nggak sesuai, kita buat diskresi itu ya, diskresi yang untuk rekrutmen ternyata juga sama gitu. Sekarang saya take over langsung, saya hand over langsung ke saya, sehingga ketika ada rekrutmen yang level tertentu dengan saya. Lah anehnya ketika saya handle itu clear. Nah, ini juga salah satu kendala yang menjadi problem. Nah, ini setelah ada arahan dari Coach Chanto juga sekarang kita bongkar semuanya. Jadi ternyata ada dua hal yang memang menjadi apa namanya, catatan di kita. Satu di internal kita di PIC, dan satu memang mayoritas itu di user kita gitu.
Itu aja sih Pak Ajay. Yang mana notabene gini Pak, esensinya Pak Ajay. Apa yang diminta kita kasih, tetapi begitu kita kasih sesuai dengan permintaan, ada hal lain yang ternyata menjadi catatan mereka gitu. Ketika kita kasih, ada lagi catatan yang lain sampai di akhir ada seller offering gitu. Nah begitu Pak Ajay. Nah setelah kita handle clear lah sekarang, banyak perkembangan walaupun memang masih ada PR di internal kita terkait dengan HR manager yang masih proses juga kita saat ini. Gitu Pak Ajay dari saya. Oke, thank you. Jadi kalau di case-nya Pak Yani ada ya memang isu sedikit banyak ada isu di sisi bisa dibilang user fit lah ya. Nah memang kalau kita bicara tentang user fit memang topiknya bisa luas banget ya. Nah tapi kita akan batasi topik hari ini akan lebih baik kalau bicara user fit dari sisi soft skill-nya, dari sisi behavior-nya dan habit-nya. Nah, tapi saya yakin juga teman-teman di sini yang di HR mungkin juga punya case yang sama. Jadi, mengajukan kandidat seperti ini, tapi nanti tahu-tahu mental lagi dan lain-lain. Nah, satu lagi mungkin, ada nggak yang mungkin bisa share ceritanya? Ada nggak pengalaman di mana ketika kita sudah mencari kandidat, tapi ketika mungkin sudah di-hire, malah mungkin isunya tuh malah dari sisi user kita malah yang nggak fit gitu loh misalnya. Ada nggak yang mungkin satu orang lagi yang mau share pengalamannya? Ada? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya nih. Dengar cerita-ceritanya kok kayaknya menarik juga nih kalau sedikit sharing gitu. Oke. Ya Pak. Ya, kisah kayak gini tuh kisah klasik ya. Oke. Somehow kalau misalnya dari kisahku lebih banyaknya kayak user sendiri itu kadang nggak tahu sih apa yang mereka butuhkan gitu. Tingkat cerita kalau misalnya kita udah coba nih cari yang secara fit propernya tuh udah oke banget nih, udah dites segala macam udah, terus interview HR tuh udah match banget nih secara profile kayak gitu. Bahkan pada saat interview user sendiri pun ya user kayak merasa ya ini oke nih, tapi ya pada saat di dalam pekerjaan mungkin usernya sendiri yang nggak bisa direct nge-direct si kandidatnya atau gimana ya, akhirnya kayak dalam 2 bulan terus habis itu keluar, terus begitu lagi kisahnya akan berlanjut, sebuah kisah yang pengulangan kayak gitu sampai akhirnya aku tuh cuma bertanya sebenarnya bapak carinya tuh orang yang kayak gimana sih. Bahkan di tengah kisahnya tuh dia juga berhenti kayak nanya, saya juga bingung. Mungkin kisahku kayak gitu ya. Tapi itu kisah klasik yang mungkin sering kali terjadi gitu. Mungkin itu aja kali ya kalau sharing dari saya. Thank you. Ya, kalau yang kita sendiri pernah temuin ya, kalau di case-case-nya dari Podkevlen itu, jadi waktu itu kita pernah ada case. Jadi ada yang teskan existing team ya, satu company dites. Dan saya nggak tahu kalau yang dites itu ternyata owner. Jadi HR-nya hubungin saya, Pak, ini bisa nggak tolong dibantu lihat hasilnya. Ini profile user sekarang ini gitu ya. Ya, seperti biasa mungkin teman-teman di sini kalau pernah lihat saya bedah report ya saya cuma jawab apa adanya sesuai dengan yang dibaca di sana. Nah, HR ini menyampaikan kalau memang ini ada kesulitan nih dengan yang menghadapi user ini. Kok kayaknya turnover-nya tinggi banget di tempat kita ya, kok banyak mentok banget kalau misalnya berurusan dengan user yang ini gitu loh. Ternyata waktu dicek, waktu saya tanya ini posisinya di level apa? Oh, di level director. Tanpa saya tahu itu sebenarnya part of owner, shareholder juga gitu loh. Nah, hanya saja ada beberapa hasil tes Kevlen-nya itu yang munculnya adalah strategic thinking-nya tuh weak. Analitis dalam berpikirnya tuh weak ya. Tekadnya bulat, ngototan. Terus juga komunikasinya weak. Ya ada banyak hal lah. Singkat cerita ya saya cuma bilang, wah ini kalau profile usernya di posisi setinggi itu ini kalau misalnya diajak berpikir diskusi yang sangat taktikal, strategik dan lain-lain kok kayaknya agak kurang pas ya. Apa enggak sebaiknya
cari user yang lain. Saya tanpa tahu itu adalah owner gitu ya. Jadi ya kalau profile seperti kan pada dasarnya kalau kita hiring kan finding the right man for the right place. Nah, kalau di posisi yang seharusnya kuat dalam berpikir strategik, inovatif, terus juga perlu bisa berkomunikasi dan lain-lain. Kalau ternyata profilnya berseberangan, ya udah, cari aja yang lain gitu kan. Ternyata nggak bisa, Pak. Ini yang punya, salah satu yang punya. Oh, oke. Nah, terus kalau case kayak gitu gimana? Masalahnya kalau misalnya dapat tim yang kebetulan strategic thinking-nya kuat sekali, yang mungkin berseberangan ya hasil tesnya ya. Nanti kita coba ya lihat dari real case tadi lah. Bisa jadi kandidat yang bagus ini juga akhirnya mental juga. Karena apa? Karena bisa dia ingin ngajak diskusi yang sangat deep, sangat dalam, sangat teknik, sangat taktis gitu ya. Bisa-bisa nggak nyambung juga gitu loh. Nah, cuman karena ini profile usernya ini nggak bisa dipindah, harus di sana karena memang ada kepentingan kayak gitu. Otomatis kan strateginya harus dirubah. Contoh, misalnya ya, kandidatnya kalau di-hire ya, paling nggak dia harus tahu juga ekspektasinya kalau misalnya mau diskusi dengan pihak atasannya, direct usernya, ya dia harus tahu. Sampai sejauh mana, karena kalau nggak tahu gitu kan malah jadinya crash. Nah, seringkali kan nggak tahu nih. Seringkali berharap, oke, ketika dia di-hire, dia berharap dia bisa perform dengan dia cerita apa adanya, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi tanpa disadarin, usernya ini yang bukan tipe yang bisa diajak diskusi secara detail. Ketika ditanya penjelasannya apa, juga nggak dapat arahan yang clear. Nah, itu case yang sebenarnya mendasari kenapa kita ngadain sesi ini gitu loh. Terlepas banyak case tadi seperti yang Pak Yani bilang, oh ketika saya ngajukan profilnya cocok, ternyata secara salary dan lain-lain. Ya itu ada hal eksternal lah ya. Kalau tadi case-nya di Pak Davin kan, usernya malah nggak tahu mau cari apa. Nah itu mungkin masih bisa di-trace nanti. Apakah sebenarnya user ini tipe yang nge-plan, strategic thinking-nya juga kuat, dan lain-lain. Sehingga sebenarnya kalau dia ada request sesuatu tuh ada dasarnya. Karena ya kita bisa pahamin kalau ada tipe-tipe yang kadang itu ya kalau pas butuh apa ya dia say something tanpa ada dasar, bisa jadi gitu ya. Nah, itu nanti yang kita coba akan gali lebih jauh. Halo, sorry tadi ya jaringannya agak keputus. Tapi secara poin ya, saya nangkep sih. Kadang itu antara kita sebenarnya perlu menggali lebih dalam lagi atau enggak ya. Kita coba untuk menggunakan sudut pandangnya dia kali ya sebenarnya. Dari apa yang sebenarnya dia tuh cari gitu. Kalau saya menggunakan sudut pandangnya itu kayak nyari jodoh gitu. Orang yang kompeten tuh belum tentu orang yang cocok dengan yang bisa bekerja sama dengan seseorang kayak gitu. Mungkin saya akhirnya selalu standpoint saya tuh melihat dari sudut pandangnya dia sih. Karena kalau misalnya dengan sudut pandang saya mungkin based on datanya seperti ini match, tapi kalau misalnya nggak seret atau gimana ya, akhirnya dia sendiri ketika anaknya join ya, bisa aja jadinya dia nggak mencoba untuk ngedirect secara baik atau gimana kayak gitu sih. Oke, pokoknya intinya gini, saya bukan orang XR, ya kan? Dan tetapi karena tugas saya harus menganalisa seluruh bisnis proses yang ada di perusahaan tempat saya bekerja. Ya salah satunya adalah XR. Ya, nah menarik sekali diskusi kita malam ini. Nah, kalau saya lihat, mohon maaf nih, kalau misalnya mungkin bukan di perusahaannya Bapak Ibu semuanya ya, tapi mungkin ada beberapa perusahaan yang saya temuin mempunyai pola yang hampir sama. Ya walaupun tidak bisa kita bilang ini general. Jadi XR itu fungsinya, tanda kutip, adalah sebagai negosiator gaji. Kalau kita menegosiasikan gaji itu semurah-murahnya, padahal kita sudah punya range-nya gitu ya, batas atas, batas bawah untuk posisi ini, pengalaman ini gitu ya. Ya, cuma kadang-kadang user itu minta, udah, lu cari yang semurah-murahnya. Nah, semurah-murahnya ini konotasinya sering sekali akhirnya berubah menjadi apa adanya orangnya. Ya kan, sehingga pada saat kita sodorkan ke user tersebut, ya akhirnya usernya sendiri akhirnya kecewa dengan apa yang sudah kita sodorkan atau bahkan yang sudah dia pilih gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya kan
end user yang menentukan apakah kandidat ini cocok atau tidak di departemen dia. Nah, ini yang salah satu hal yang juga yang saya temukan berapa kali saya bukan diskusi, tapi ikut dalam mewawancara kandidat gitu ya, untuk melihat bagaimana prosesnya dari awal, mulai dari pemilihan apa semuanya sesuai dengan tadi diagram yang Bapak sempat sampaikan di depan gitu ya. Nah, terlihat seperti itu. Nah, apakah itu ada dampak dari permasalahan yang sedang kita diskusikan ini, bahwa user akhirnya kecewa dengan rekrutmen yang dilakukan oleh XR sendiri gitu loh. Hanya gara-gara XR itu berusaha untuk menekan biaya semurah-murahnya, akhirnya kita nggak mendapatkan kualitas yang baik. Yang kita dapat adalah kualitas yang memang sesuai dengan harga itu gitu loh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Halo Pak. Yes, halo. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau menanggapi tentang Pak David tadi gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan HR, memang saya banyak sekali menemui klien-klien, terutama HR itu yang memang hanya sebatas administrasi gitu ya, jadi cuma ngurusin masalah operasional, cuma ngurusin apa yang ownernya atau mungkin atasannya mau gitu, sehingga pada akhirnya memang ini akan jadi juga berdampak pada rekrutmen, karena bagi saya sendiri, saya ini kan di rekrutmen udah cukup lama gitu ya. Bagi saya rekrutmen itu merupakan satu tiket, sebenarnya kunci tiket utama ketika kita bisa menyaring orang-orang itu tepat apa enggak untuk masuk dalam satu company. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau saya lihat belakangan ini perusahaan beberapa klien gitu ya, kenapa mereka pada akhirnya membutuhkan bantuan dari luar, terutama terkait dengan rekrutmen. Pertama, masalah rekrutmen itu tidak hanya sebatas masalah user butuh apa, user butuh posisi apa, dengan kualifikasi apa, kita cuma cari berdasarkan itu gitu. Masalah rekrutmen itu sebenarnya nggak cuma mencari orang itu fit atau enggak dengan pekerjaan yang sedang dibutuhkan, tapi akan lebih banyak berkaitan dengan apakah orang itu fit dengan culture company, apakah orang itu fit dengan atasannya nanti, apakah orang itu memang sesuai dengan levelnya yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dicari. Kebanyakan user-user itu mencari sesuatu atau orang yang wow, tapi pada kenyataannya itu ketika orang itu masuk dengan orang yang wow masuk gitu ya, kenyataannya pekerjaannya itu tidak se-wow yang diiming-iming di depan. Itu yang akan jadi masalah sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong, oh turnover karyawan saya banyak gitu ya, kenapa karyawan di tempat saya tuh keluar masuk terus gitu ya. Ada banyak hal yang sangat mempengaruhi, dan salah satu yang paling terbanyak itu adalah orang yang masuk itu tidak fit dengan apa yang user butuhkan. Itu kebanyakan datang di situ. Salah satu contohnya kemarin saya dapat satu klien dari properti. Dia bilang, di tempat saya ini sebenarnya secara gaji itu sangat bersaing, dia bilang. Jadi dia punya properti itu ada di middle level, dan dia bilang bahwa orang-orang dia tuh banyak dicolong sama yang properti yang udah besar, dia bilang gitu. Oke. Nah, Pak, selama ini kesulitannya apa dalam merekrut? Dia bilang, saya sebenarnya nggak gimana-gimana. Kalau kita ngomong masalah gaji fit, dia bilang gitu. Kita cukup bersaing, dia bilang. Tapi ketika dia ketemu dengan anak-anak buah dia, mantannya, anak buah dia yang pindah ke properti yang lebih ternama, dia bilang mereka itu oke, karena sales-sales itu tuh nggak perlu harus jadi sales hunter yang nyariin customer, mesti turun ke lapangan gitu ya. Beda dengan perusahaan saya. Nah, berarti kan masalahnya apa? Masalahnya bukan pada perusahaan yang turnover. Oke, perusahaannya masalah turnover. Tapi akar utamanya adalah ketika dia merekrut orangnya itu tidak sesuai dengan apa yang perusahaan mau, gitu loh. Jadi kalau kita lihat, oke, Bapak punya target apa? Perusahaan Bapak mau berkembang sekian banyak. Berarti kan otomatis dia harus berlari. Dia harus butuh tim-tim yang mau berlari juga. Kalau dia merekrut orang yang nggak bisa berlari, yang cuma maunya duduk doang, customer datang, ya berarti itu nggak fit. That's the problem gitu loh. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar masalah gaji, masalah apa, karena saya melihat bahwa HR selama ini, mohon maaf gitu ya, terutama untuk startup yang mungkin ya rekrut gitu ya, tapi mereka ini nggak punya inisiatif untuk banyak menggali, banyak melihat, karena rekrutmen itu ya itu tidak sebatas masalah ada lowongan apa, kualifikasi apa, ya kita cari sesuai itu. Ada banyak hal. Jadi men-treat
user itu pun juga harus berbeda caranya, itu satu. Kedua, kita juga harus tanya, benarkah apa yang dibutuhkan user ini memang memang segininya gitu loh, atau mungkin bahkan dia bisa kurang-kurangin nih gitu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya ternyata kita mau rekrut orang bagus, harganya pasti mahal. Saya setuju itu, harga mahal. Nah, tapi bagaimana nih cara kita mengkomunikasikan kalau budget kita terbatas gitu ya? Ini saya pun kalau misalnya berhadapan dengan klien yang seperti itu, saya nggak akan berdebat gitu ya. Saya cuma hanya bisa akan bilang, oke Pak, Bapak butuhnya segini ya Pak. Tapi kita akan coba lihat. User kan nanya, kira-kira bisa dapat nggak ya Lin? Dapat sih, pasti dapat gitu kan. Cuman pasti akan saya butuh text time, butuh waktu, dan juga kita akan lihat gitu, chance bisa apa enggak. Ini kejadian di salah satu klien saya lagi gitu. Mungkin maaf ya Pak Jai, terakhir ya. Monggo buat sharing. Ya, ini sangat benar gitu kalau rekrutmen. Jadi salah satu sekolah internasional waktu itu, salah satu klien saya ini minta office manager gitu. Jadi mereka minta office manager. Office manager ini tidak hanya terbatas mereka tahu tentang administrasi sekolah, tahu tentang peraturan sekolah, ataupun mungkin bekerja sama dengan departemen-departemen pendidikan, tapi mereka juga mau bahwa office manager ini harus bisa nih men-treat anak-anak kecil gitu ya. Jadi mereka harus friendly, mereka harus smart gitu ya. Mereka harus bisa nanganin guru-guru ekspatriat yang misalnya kadang-kadang bisa ngamuk-ngamuk kalau keluar dari kelas, atau mungkin bisa juga parents yang mungkin komplain marah-marah gitu. Office manager ini juga harus bisa tanganin parents itu gitu loh. Nah, selain itu juga nanti kalau misalnya ada intake akademi baru gitu ya, atau mungkin pendaftaran baru, nah dia juga harus bisa in charge juga gimana caranya dia menarik murid-murid baru. Berarti kan banyak tuh kan, dia minta sampai sekian banyak kriteria, oke. Tapi budget kita terbatas nih, berapa budgetnya gitu kan? Ya paling around 10 atau 15 juta dia bilang. Oke, yang mesti pengalaman di pendidikan dia bilang. Oke. Dapat nggak ya Miss, kata dia bilang gitu kan. Kita coba ya Bu, aku bilang gitu, kita akan coba cari. Aku bilang masalah dapat pasti dapat, cuman cari dulu aja, kita cari. Oke. Akhirnya saya cari 2 minggu dapat. Jadi 2 minggu itu kita dapat satu yang paling fit sekali dengan apa yang maunya user, itu fit total, benar-benar fit, 100% fit gitu ya. Tapi dengan gaji 32 juta. Yang satu lagi ya pengalaman di sekolah, benar-benar pernah ya pokoknya intern pengalaman di sekolah gitu ya, dan tahu secara administrasi itu, tapi gajinya itu 8,5 juta. Dan bisa dibayangkan kapasitas yang 8,5 dan kapasitas yang 32 itu sangat jauh berbeda gitu ya. Nah, pas kita tawarkan, user maunya, aku mau ketemu yang 8,5 juta. Oke, nggak apa-apa, ketemu 8,5 juta. Dia ketemu, dia harus merasakan nih, dia harus feel gitu ya, rasanya gimana ketemu 8,5 juta itu. Nah, akhirnya dia bilang, ada lagi nggak ya? Dia bilang gitu. Loh, nggak mau ketemu yang 32, aku bilang. Kenapa? Itu takutnya kita kemahalan, over budget. Aku bilang, oke, gini aja, coba temuin. Kalau misalnya batal gimana? Nggak apa-apa, temuin dulu aja, aku bilang gitu. Aku mau mereka merasakan bahwa, oke, kalau ketika kamu mau cari yang benar-benar fit dengan kamu, ya, you harus feel nih orang ini gitu kan. Orang ini paling fit, aku bilang. Kamu harus cari dulu, kamu harus ketemu dulu, kamu harus rasain dulu kayak apa, kan? Ketemu akhirnya awalnya online, terus begitu akhirnya udah gitu disuruh datang ke sekolahnya benar-benar gitu, dan pada akhirnya di offer. Oke. Nah, aku bilang kan pada akhirnya dia bilang, iya ya, yang ini beda ya, dia bilang fitnya sama ya. Ada satu kesimpulan yang mau aku bilang, mungkin mau share kepada teman-teman, bahwa kadang-kadang user itu harus dibenturin dulu gitu. Jadi kita tuh sebagai HR bukan berarti harus iya aja gitu ya. Kalau saya sebagai konsultan, mungkin kalau konsultan lain mungkin ya udah apa yang klien mau iyahin gitu kan, harus service the best gitu ya. Tapi bagi saya adalah saya juga harus bertanggung jawab pada klien itu, juga harus belajar bahwa di luar itu kondisinya tuh tidak yang mereka bayangkan loh gitu loh. Jadi mereka juga harus sadar bahwa di market kondisi udah kayak gini. So, apa pilihanmu gitu loh. Itu sih yang mungkin saya bisa share-kan. Thank you, Pak. Thank you, Berlin. Aku dapat beberapa insight ya. Jadi maksudnya dari case-nya Bu Merlin, dalam artian ya saat hiring itu nggak cuma sekedar sepihak ya udah mintanya begini ya udah diturutin. Tapi ada poin di mana ya kalau istilahnya Bu Merlin tadi, user juga perlu diedukasi ya. User perlu dieducate, dan juga kadang cara paling cepat untuk educate itu ya memang dibenturin ya. Ya udah experience dulu gitu ya. Oke. Iya. Dan akhirnya kita jadi bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita
offer ke user itu gitu ya. Betul, Oke. Pak. Jadi nanti kalau misalnya user bilang, kok pas masuk kandidatnya kayak begini, loh saya kan udah memberikan 2 gitu kan, saya udah kasih Bapak pilihan sekian banyak, saya udah kasih Pak kalau yang ini plus minusnya apa, yang ini plus minusnya apa, saya kan kasih akan pilih gitu loh. So, the choice is yours gitu. Kalau misalnya mau pilih yang mana, ya berarti kan ada konsekuensi tersendiri yang harus dia terima gitu loh. Itu sih Pak. Oke. Ini kayaknya nanti bisa jadi topik next session ya Bu ya. Boleh Pak. Tentang hiring based on culture juga. Ada yang mau nanggepin mungkin sekali lagi Oke. buat diskusi memang akan lebih oke ketika kita bisa share pengalaman ya. Monggo Pak Yani. Ini menarik ini yang disampaikan Bu Marilyn karena ini juga dari kita juga persis ya. Jadi kejadiannya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kan kita melakukan proses nih Pak Bajai. Jadi malah ini kita udah dua-duanya udah deal gitu ya. Yang satu karena memang kita sulit mencari seorang project manager begitu sama set manager gitu. Jadi kita sulit sekali karena speknya terlalu expert, terlalu tinggi, semuanya harus comply dengan persyaratan. Kita kasih berkali nggak masuk sehingga satu kali nih ada nih ke kandidat gitu. Dari sisi interview semuanya masuk lah gitu. Tapi dari sisi kita nggak masuk, dari HR nggak masuk gitu. Tapi karena memang kebutuhan betul, dipaksa nih dengan SO bisa dibilang 1,5 sampai 2 kali lipat lah dari budget gitu ya. Tapi karena kita lagi butuh, oke lah kita coba gini, kita jalanin dulu gitu kan. Kemudian satunya lagi berbeda pada saat kita rekrutmen itu karena sudah nggak ada, harus segera running. Satunya lagi kita beri nih, ini orang memang belum expert banget, dia baru pengalaman sekitar 3,5 tahun. Tapi dari pengalaman ini, dari hasil tesnya, dari semua yang ada ini masuk nih. Cuman memang butuh waktu. Dua-duanya masuk nih Pak J. Yang satu dari sisi SO masuk nih, justru malah di bawah budget gitu kan. Itu kita masukin. Ya, ini juga prosesnya juga agak panjang gitu, alot kan. Nanti risiko dan lain sebagainya. Masuklah kejadian kita jalan, kita challenge tuh. Nah, dalam perjalanan waktu 3 bulan Pak Jai, memang kita trial 3 bulan ya. 3 bulan ini ternyata orang yang tadi, yang awal, yang dipaksakan masuk itu bermasalah Pak Jai. Jadi justru malah di kita itu malah bukannya bagus, ya dia bikin ketentuan sendiri. Kalau saya amati kan karena begini, karena dia orang baru yang masuk di kita gitu ya. Kemudian culture-nya dia belum tahu dengan culture kita seperti apa, dipaksakan sehingga dia seakan-akan mengikuti pola dia pada saat di perusahaan yang lama. Sementara yang satu ini kita challenge ya dari internal gitu ya, kita seleksi dari semula dia mungkin hanya levelnya mungkin masih di bawah, kita challenge, kita lakukan seleksi lah di internal, dia kita coba, kita trial gitu ya. Nah ternyata walaupun dia mungkin dari level masih bawah, ketika challenge di atas, 2 grade di atasnya, ternyata dia malah masuk gitu. Dari sisi budget dia masuk, dari sisi cara kinerja dia masuk, dia paham terkait dengan kulturnya perusahaan. Jadi 2 hal ini dari pengalaman, sehingga kemarin itu 3 PM itu terpaksa udah saya cut off karena apa? Saya lihat tidak efektif. Sekarang pola kita rubah nih, kita seleksi dari internal, dari bawah ya, yang sudah pengalaman mungkin 2 tahun, 3 tahun kita challenge. Ternyata jauh lebih positif di tempat yang baru ini. Nah, dari yang sampaikan Bu Melin tadi itu saya sepakat bahwa sebetulnya ada 2 hal. Belum tentu yang sesuai dengan spek itu masuk. Karena semakin pintar orangnya, semakin pengalaman orangnya, kalau di interview pas semakin canggih dia. Seakan-akan tidak ada gap gitu, tidak ada gap sama sekali gitu. Tapi berbeda dengan orang yang baru itu, dia tulus, nothing tulus, apa adanya dia. Cuman spiritnya ada gitu, spiritnya ada. Sementara orang yang lama, yang expert tadi itu, dia malah bikin ada aja lah. Ya mungkin dalam sekian ini harus ada kenaikan gaji lah, karena kalau enggak, sehingga bikin kacau situasi di internal. Memang tidak semuanya Pak J, tapi ada case-case yang sama persis dengan yang Bu Mary sampaikan, sehingga sekarang treatment kita sama. Saya juga nanti sampaikan ke user kita, sampai saya harus minta izin nih ke Presdir. Kalau maunya sempurna nggak mungkin bisa.
Jadi kita yang mendekati, kemudian dia masih wajar, spiritnya ada, kita challenge mungkin selama 3 bulan, oke. Nih setelah probation jalan, baru nanti kita mungkin kontrak lebih panjang lah. Itu aja tambahan dari saya. Sorry. Thank you Pak Yani. Ya, jadi case-nya jadi ini ya cukup menarik ya. Jadi hire orang yang memang akhirnya perlu sesuai dengan culture juga. Kadang orang yang kita cari itu malah adanya di dalam ya, di internal. Ada case-nya Pak Yani ya. Kalau di case-nya Bu Merin kebetulan dapat yang dari luar. Namun yang jadi poin penentu sebenarnya adalah culture fit-nya itu ya. Oke. Ini topik yang seru kalau mau bicara tentang culture fit ya. Yes, itu nanti kita akan bikin sesi culture fit sendiri karena memang salah satu tools ya, satu report yang memang Kevin punya kan, mungkin kalau teman-teman yang pernah tahu ada core values checking, di mana kita bisa setting sendiri nih, oh company kita core values-nya apa? Oh, kita punya core values A, B, C, D, E. Masing-masing core values ini didefinisikan pakai attitude apa. Nah, itu tinggal checklist aja, nanti bisa jadi reportnya. Itu nanti bisa di next session lah ya. Nah, oke. Ini saya lihat Koyanto unmute, mungkin ada yang mau ditambahin Koyanto? Maksud saya ini diskusi yang bagus, tetapi mungkin kita harus batasi karena HR ini juga sangat luas gitu ya. Dan dari beberapa kasus yang di kantornya Pak Yani juga semakin orang berpengalaman semakin jago dia faking good-nya gitu. Ya. Harus lihai-lihai gitu di dalam melihatnya. Kemarin juga kan ada yang memang kelihatannya wah bagus, canggih, tetapi pada saat kita tanya putar-putar kita tahu siapa orangnya gitu. Betul. Jadi alat tes yang memang semakin baik, contohnya kayak Kaplan, itu juga menolong kita, tetapi jangan lupa bahwa kita benar-benar berhadapan dengan manusia yang sangat dinamis, yang kompleks gitu ya, sehingga kita memang harus punya cara melihat dengan, kalau saya bilang flat ears, atau kita mendengarkan dengan tanpa prasangka gitu, atau kalau kita ngomong scout mindset. Jadi kita nggak punya prejudis, kita benar-benar tulus, kita bisa melihat apa adanya, kita nggak ke bawah, tapi kita juga punya tools analisa yang harus peka untuk melihat hal itu. Dan saya juga ya saya udah mulai buka headhunter sih, karena selama ini memang sangat dibutuhkan dari klien-klien saya. Ya udahlah, sekalian saya tawarin aja cara rekrut yang baik, dan saya juga salah satunya saya pakai Kaplan. Ya itu sih Pak Yani dan teman-teman yang lain. Thank you. Oke, thank you. Kalau gitu ini saya akan coba share ya, biar teman-teman kita balik ke topik utamanya, yaitu tentang user fit. Nah, ini paling nggak tujuannya untuk kita sharing. Well, ini report Kevin yang memang dipakai untuk user fit checking. Jadi kita akan melihat dari sisi nggak peduli pengalamannya, nggak peduli technical knowledge-nya gimana. Yang akan kita cek adalah sikapnya dia, attitude, behavior-nya dia, habit-nya dia. Itu kira-kira bagaimana secara saintifik ya. Jadi paling nggak kita akan sangat mudah sekali untuk mendetek orang ini pengalamannya ada apa enggak, technical knowledge ada apa enggak, itu dari interview dan dari CV. Nah, dengan kita juga memahami soft skill mereka, setidaknya saat kita membuat keputusan hiring atau enggak, itu bisa lebih jelas. Nah, kalau report yang ini memang akan spesifik ngelihat dari sisi usernya kita nih gimana, ya. Nah, kalau di bagian ini kan lebih mudah melihatnya tentang, oh profil kerjanya begini, terus saat ini dia kapasitasnya sampai di level mana nih, gitu ya, sebagai staff, supervisor, atau manager. Nah, ini nih yang jadi topik diskusi. Ya, bagian yang ini buat bahan diskusi yang pertama. Kemudian yang kedua bagian yang ini. Ya, jadi kita akan bicara kalau seandainya kita punya profile user yang seperti ini,
apa aja sih yang kita paling nggak perlu perhatiin. Karena, ya baik lagi, contoh, sebentar, saya mending spill sekarang nggak ya? Oke, misalnya lah ya, nanti kita balik ke sini. Misalnya, di sini terlihat usernya berhati-hatinya kuat sekali. Ya, kompetensi yang terlihat kuat, salah satunya berhati-hati. Otomatis kan tipe user yang, ya bukan risk taker, maunya make sure semua aman, baru dia gerak. Ya. Nah, kira-kira profil user yang seperti ini, kalau ngadepin tim yang gambler banget, apa-apa berani sikat dulu, kira-kira menurut teman-teman akan gimana? Bisa align nggak? Terus kalau misalnya ternyata di sini ketenangan tertekannya merah, terang, berterus terangnya biru, user kita seperti ini profilnya, paling nggak kita harus antisipasinya bagaimana? Atau saat kita hire kandidatnya paling nggak dia perlu aware juga dengan tipe user ini. Apa nih supaya bisa kerjasamanya dengan enak. Nah, ini kita bicara case study aja, kira-kira kalau menurut teman-teman ada profil seperti ini, kandidatnya tuh baiknya kandidat yang attitude-nya gimana sih? Ya ini sangat luas ya, karena harus lihat konteksnya dan lain-lain, cuman paling enggak, dengan ada hasil seperti ini, kita bisa precaution dulu. Profil user yang seperti ini, biasanya, ya satu, mudah sekali panik ya. Kalau ada sesuatu akan sangat mudah baca. Kalau misalnya kandidatnya juga kebetulan ketenangan tertekannya juga merah, bisa kebayang nggak Pak Ibu? Chaos Pak. Iya, panikan dua-duanya gitu kan. Nah, ini salah satu gambaran juga nih. Jadi kalau misalnya kita tahu profil user kita ini panikan, ada baiknya kandidatnya yang di-hire itu panikannya nggak sampai level merah lah, agak orange atau hijau itu enggak, masih lebih mending. Supaya bisa balancing. Karena kalau sama-sama merah, ya tadi, jadinya gampang panik. Itu baru lihat dari salah satu sisi. Pengen kan kita jadi tahu juga nih profil user yang kayaknya bisa-bisa dikit-dikit ya gampang buka gitu ya Ko Yanto ya ibaratnya ya. Nah, kalau misalnya ternyata usernya seperti ini, ya kita juga perlu consider kandidatnya kita itu kandidat yang trustable apa enggak, bisa keep enggak secret, integrity-nya nanti gimana, itu kan juga bisa dipertimbangkan kalau misalnya pakai dites gitu. Nah, yang poinnya adalah kalau kita tahu profil usernya kita dulu, ya juga harus dilihat kombinasinya juga ya. Setidaknya kita sudah ada gambaran dulu nih. Oke, kalau memang ternyata dapatnya kandidat yang seperti ini atau seperti itu, kandidatnya perlu aware apanya. Oke, ada Ko Yanto, ada tambahan lagi Ko Yanto? Ada tanggapan? Ya dia cocok lah untuk jadi internal PR gitu ya, yang nggak banyak analisa, yang kalau terus terang juga nggak punya resiko gitu. Dan kalau menurut saya dia orangnya yang juga kalau di MBTI-nya mungkin dia atau DISC-nya dia S ya, dia orangnya yang cukup bisa mengerjakan pekerjaan berulang gitu. Jadi cukup konsisten orangnya, sehingga kita bisa kasih tugas-tugas yang rutin, yang nggak banyak rahasia, tapi juga membobot fokus kerjaannya lebih banyak di komunikasi. Itu aja sih Pak Jay. Oke. Dan ini kalau dilihat profil usernya juga koordinatornya kuat ya. Jadi sebenarnya tipenya tuh ada tendensi untuk ngatur. Hanya berhati-hatinya tinggi banget. Nah ini kalau misalnya ketemunya juga sama kandidat yang agak sulit diatur, bisa-bisa juga bikin dia stres juga nih. Ya. Nah jadi paling nggak kita itu tahu dulu profil user kita gimana. Kita mungkin selama ini bisa aja observasi sudah kebayang, oh kayaknya usernya kita begini nih. Cuman bener nggak yang kita lihat?
Bisa jadi itu fasadnya aja. Terus misalnya yang kita sering temuin juga, profile user ada yang sangat mandiri. Ini kebetulan kemandirian berpikir bertindaknya hijau misalnya. Nanti bisa saja kita nemu profile user yang kemandirian berpikir dan bertindaknya biru. Baik sekali. Tipenya kalau berpikir dan bertindak itu nggak ngajak diskusi, cenderung mikir sendiri, atau mutusin sendiri gitu. Kalau ternyata kandidat kita kemandiriannya itu rendah, merah atau orange gitu ya, kandidatnya kan berarti tipe yang butuh diskusi dalam membuat keputusan. Kalau kandidatnya nggak dikasih tahu dulu, bisa-bisa kandidatnya ngerasa kok nggak pernah diajak diskusi ya, kok gini ya, bisa-bisa si kandidat nggak nyaman. Dan kalau misalnya kandidatnya nggak tahu, kandidatnya bisa aja kayak dikit-dikit nanya nih ke usernya. Tapi kalau usernya kemandiriannya terlalu tinggi banget, bisa-bisa dia juga annoyed. Nah, hal seperti ini, hal kecil seperti ini, bisa jadi masalah kalau kita nggak pay attention. Terus misalnya, kita juga perlu tahu motivasi dari user ini. Ini juga hal penting untuk kita ketahui juga. Usernya ini tipe yang termotivasi kalau dia merasa diapresiasi. Dan kalau dia merasa punya kontribusi sosial. Kadang kan juga ada profil kandidat ya, yang dia tipenya mungkin sebenarnya ingin memuji, ingin showing respect. Wah, atasan saya ini oke banget nih, apa gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya motivasinya si user ini bukan yang pengakuan, kalau di approach-nya dengan pendekatan yang keliru, bisa jadi juga nggak nyaman. Sekali dua kali masih oke lah, tapi kalau terus-terusan dan nggak, itu bisa jadi miskom. Nah, yang kita sering temuin juga sebenarnya penyebab miskom itu bisa karena ya hal-hal kecil aja, hal kecil yang karena kurang connect aja, tapi malah jadi masalah dan akhirnya jadi banyak drama gitu loh. Nah, jadi kita udah benar-benar ngerti nggak profil user kita. Jadi nggak selalu kandidat yang kayaknya wah, kok kandidatnya nggak pas terus nih ya. Satu sisi loh, kita sesekali juga cek usernya kita udah pas atau belum, atau usernya kita seperti apa profilnya, baru kita coba cocokkan. Ya, yang lain nanti sih di bagian report ya. Ada tanggapan mungkin? Pernah mungkin ada case di mana usernya ya yang mungkin jadi itu tadi, usernya yang mungkin jadi sedikit-sedikit spill rahasia misalnya, atau usernya panikan, usernya nggak banyak ngajak diskusi, atau mutusin sendiri, mikir sendiri. Ada? Pak C. Yes? Saya tanya aja ya Pak C. Dari hasil tadi, dua noted ya. Jadi yang pertama itu tadi saya lihat yang kemandirian yang disampaikan Pak J. Satu lagi itu yang ini ada tekadnya orang keterangan tertekan ya Pak J ya. Ya, ini sepintas saja, saya bukan sepintas saya gini. Berarti ketika usernya ini seperti ini hasilnya, maka orang yang dilakukan mungkin hasil tesnya nanti itu tidak boleh lebih rendah dari dia gitu Pak C, seakan-akan semuanya. Jadi misalnya nih, ketika dia berterus terangnya sangat tinggi, dia tidak boleh di bawahnya dia. Kalau di bawahnya dia mesti akan langsung ini jelek gitu ya. Apakah seperti itu ya Pak C ya? Misalnya nih tadi yang berterus terangnya, yang kemandirian gitu ya, kemandiriannya itu dia kan cukup nih. Berarti nanti ketika kemandirian dia itu orange, kuning atau orange ya Pak C? Kuning ya, masih orange, kuning ya. Orange ya. Orange tapi belum sampai ke merah gitu ya. Itu maka dia dinilai juga tidak bagus gitu. Yang dia bisa menilai bagus adalah ketika nilainya di atasnya dia. Apakah seperti itu ya Pak C? Oke. Kalau secara kita bicara idealnya gimana, itu harus lihat dari case-nya Pak Yani ya. Dan kita nggak akan bisa bilang harus cari yang di atas ini atau di bawah ini, karena
akan sulit mendapatkan kandidat yang memang kita mau bisa klop banget. Justru paling enggak setidaknya kita tahu nih ada beberapa blind spot yang kita harus antisipasi dulu. Contoh, kemandirian user ini kebetulan hijau. Terus di timnya dia ada yang sudah biru misalnya. Berarti kan cenderungnya diam-diam aja gitu kan. Iya. Nah, tapi ada tim baru yang kebetulan orange atau merah. Rendah ya. Kira-kira. Profil user yang ini karena dia kemandiriannya cukupan, dia ini bisa kanan kiri, bisa kadang butuh diskusi dia juga bisa. Kalau butuh diem-diem nggak terlalu banyak diskusi dia juga bisa. Jadi sebenarnya kalau ada kondisi seperti itu, di mana ada timnya yang memang dua karakter yang berseberangan, dia bisa jadi penengah, bisa jadi jembatannya. Oke. Nah, cuman kalau ternyata usernya terlalu rendah, misalnya merah, kemandiriannya merah, dikit-dikit butuh diskusi, lebih seneng diajak diskusi atau seneng ngajak orang diskusi untuk memutuskan sesuatu. Tapi timnya biru, kemandiriannya kuat sekali. Nah, orang yang kemandiriannya tinggi sekali, itu sebenarnya nggak terlalu suka dikit-dikit diajak diskusi gitu loh. Cuman karena mungkin profilnya ini atasan, bisa jadi dia sungkan akhirnya ya seolah-olah iya dia diskusi, tapi sebenarnya nggak nyaman. Apalagi kalau berterus terangnya rendah. Dia nggak nyaman tapi bisa aja ngomong iya nggak apa-apa. Tapi dalam hati udah kayak, aduh gimana ya. Kita akan pengaruh banget. Jadi paling nggak kita tahu, oh profil yang user begini, yang kandidat begini. Oke. Sisi mana ya yang kita harus precaution gitu. Karena kalau nggak misalnya harus ini profil usernya berterus terangnya tinggi, tendensinya kalau bicara kan akan agak belak-belakan. Kalau misalnya timnya tipe yang baperan, bisa jadi dikit-dikit kalau pas omongannya keras atau gimana kan jadi tersinggung. Padahal maksud dia kalau ngomong emang apa adanya gitu loh. Nah, hal kayak gini tuh yang kadang bisa kalau kita nggak aware itu bisa jadi, kalau didiamnya bisa jadi problem ke depannya. Gitu. Nah, ditambah lagi contoh, user ini punya rasa adil yang rendah. Jadi ada favoritism-nya. Jadi kalau pas dia udah serap sama siapa, dia bisa aja dasar keputusannya tuh bisa terpengaruh. Ini siapa nih? Apalagi ketaatan aturannya kurang, dia bisa aja belain. Kalau dia udah ngerasa serap. Takutnya user ini atau punya kandidat yang gampang ngambil hati. Kalau ngomong pinter, ngambil hati, ngerayu gitu ya. Akhirnya usernya juga merasa nyaman. Oh ini jagoan nih, serep nih, saya suka nih gini-gini. Tapi jadi berpengaruh gitu. Jadi kita pay attention nih, oh ini begini nih gitu. Ya, Pak J, betul. Bayang sekarang. Sehingga kita kalau mau rekrut ya memang kalau usernya kita harus tahu juga ya Pak J ya. Sehingga nanti kita rekrut itu tidak asal saja, karena kan sesuai dengan prediksi kita belum tentu cocok dengan dia gitu ya. Tapi paling tidak kalau tahu karakternya dia kan kita jadi setidaknya pendekatannya kan ke sana, walaupun itu tidak mutlak gitu ya. Karena saya sekarang ini setuju bahwa tetap kata kunci harus di HR. Kalau selama ini kan dari user itu punya dominan betul, harus ini gitu kan. Nah setelah saya pelajari kan ternyata dampak dari ya gara-gara itu tadi, HR tidak punya kemampuan untuk membuat analisa bahwa ini baik atau jelek gitu kan. Baik menurut user belum tentu baik menurut HR, karena kita kan banyak pertimbangan gitu kan. Ya. Oke, noted. Terima kasih Pak J. Paling juga tambah misalnya akhirnya dapat user nih, dapat kandidat misalnya ya. Dan kita tahu kandidatnya ini kalau ngomong jago. Nah, ada baiknya usernya karena rasa adilnya ini weak ya, perlu ditingkatkan. Ini kan rasa adilnya terlihat perlu ditingkatkan nih. Dan di satu sisi dia terlihat punya rasa peduli yang tinggi.
Nah, ini kan tipe yang ada pakai perasaan. Usernya paling nggak dikasih tahu, Pak, ya nanti si A atau si B kalau misalnya ngomong apapun, ya maksudnya ya apa gimana cara ngomongnya ya supaya dia nggak gampang kayak ini loh, kayak terbawa perasaan. Kalau misalnya nggak aware, takutnya kalau pas ada apa-apa perasaannya yang kena. Jadi kayak dia udah ngerasa klop nih sama tim yang mana, tim yang ini kan. Akhirnya judgement-nya dia itu enggak kah, orang ini baik kok, orang ini. Nah, jadinya kan nggak objektif. Nah, kita paling nggak kasih tahu dulu, Pak, orang ini gini. Ya, kadang kalau pas ngomong, misalnya pas ngomongin baik, Bapak, inilah, agak sedikit netral. Tadi yang kayak Pak Yanto bilang kan, flat ears ya. Jangan terlalu ini. Karena takutnya, yaitu jadi kebawa perasaan. Entah jadi mudah tersinggung, atau judgement-nya dia, jadi ada favoritism ke orang-orang tertentu. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau ditanggepin dari case sendiri mungkin. Saya nambahin dikit Pak J. Jadi sangat penting buat kita memiliki kamus kompetensinya dulu. Jadi kita kepengen apa? Jadi jabatan tertentu kan kita punya kamus kompetensi. Lalu dari situ kita akan melihat mana yang mendukung, mana yang kurang mendukung, mana yang menjadi halangan. Nah, di dalam melihat hal itu, kita juga harus melihat kombinasi antara motivasi yang ada tadi itu kan ada rasa sosial, ini pujian, jadi dua orang itu dua hal itu kan. Lalu kita akan melihat kepada bagaimana pengaruhnya dengan sifat-sifat yang di depan. Jadi saya biasanya itu menggabungkan halaman itu menjadi satu halaman, lalu dicoret-coret kayak mind map, mana yang saling mendukung, mana yang kurang mendukung, dan itu dibandingkan dengan kebutuhan dari jabatan itu. Jadi itu kita akan cepat melihatnya. Kalau kita dari halaman-halaman kita bisa nggak kelihatan. Biasanya saya screenshot, ini tadi barusan saya screenshot, jadi 1, 2, 3, lalu saya panah-panahin ini mendukung mana, tetapi itu harus ada lawannya adalah kompetensinya. Gitu. Thank you, Yanto. Yes, dan itu paling nggak kita juga selain ngelihat dari hasil tes, kita juga ngelihat dari konteksnya gitu kan ya. Konteksnya ini untuk peran apa, posisi apa gitu kan. Iya, mana yang signifikan positif ke posisi itu gitu loh. Dan biasanya kalau sekarang sudah punya sih kamus kompetensinya kan. Betul. Dan paling nggak dari situ bisa jadi data, kita jadi bisa lebih tahu, oke, bagian mana kita harus antisipasi, bagian mana kita bisa expect lebih gitu ya. Betul. Ya. Nah, kalau kita sedang menseleksi, berarti kan kita membandingkan antara kandidat lain dengan kandidat yang lain, dengan yang lain gitu loh. Prosesnya sudah ada di mana. Tapi kalau saat ini kita sudah memilih, maka PR-nya adalah mengantisipasi. Gitu. Dan pada saat kita mengantisipasi bukan hanya culture fit, tetapi juga pegawai itu, staff itu tidak meninggalkan perusahaan, mereka meninggalkan atasan. Balik lagi, nanti atasannya cocok nggak? Jadi kita harus memiliki struktur pemikiran yang jernih lah gitu. Oke. Itu Pak J. Thank you Yanto. Yes, betul. Jadi memang kita perlu itu tadi ya. Ini konteksnya kita dalam tahap screening atau kita sudah tahap seleksi. Supaya apa yang kita lakukan, langkah-langkah berikutnya itu sudah lebih mengarah gitu.